juga. Silakan Bu Erika, penampil selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Baik, Bu. Sehat. Ada yang sudah sarapan belum? Belum, Bu, lapar. Belum masak. Belum masak, kasihan, nanti tunggu istirahat sarapan ya. Iya, Bu. Nggak punya uang, Bu. Ya, nanti minta sama ketua kelasnya ya. Terakhir ya, Bu. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, siapa yang mau memimpin doa terlebih dahulu? Gantian Ita Bu. Ya, silahkan Ita. Saya malu, Bu. Dengan saya, Gak usah Bu. malu, ayo coba belajar mimpin doa teman-temannya. Bu. Ayo teman-teman, kita berdoa sebelum memulai pembelajaran IPA pada hari ini. Semoga pembelajaran ini berjalan dengan baik dan kita semua jadi pintar. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah ya, Bu? Ya, terima kasih ya Ita. Sama-sama, Bu. Sekarang siapa yang hari ini tidak hadir? Ada yang nggak hadir nggak? Nihil, Bu. Hadir semua, Bu. Berarti hadir semua ya. Ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai pemisahan campuran. Sebelumnya, ingat tidak waktu pertemuan sebelumnya itu kalian belajar mengenai campuran? Ya, campuran itu dibedakan menjadi dua kan ya, campuran homogen dan apa satunya? Heterogen. Hari ini kita akan belajar bagaimana memisahkan campuran. Tetapi sebelumnya Ibu akan memperlihatkan kepada kalian sebuah berita mengenai efek dari pencemaran air. Jadi nanti kita akan lihat air yang ada di sekitar kita itu bagaimana ya, apakah tercemar atau tidak. Ya, coba sekarang simak video berikut. Terima kasih Anda masih bersama saya Angga Wisudawan dalam Kompas Jember. Saudara, kemarau panjang membuat debit air sumur milik warga di Kabupaten Jember, Jawa Timur keruh dan tidak layak konsumsi. Badan Penanggulangan Bencana daerah setempat harus mendistribusikan air bersih setiap hari untuk membantu warga. Debit air sumur milik warga di Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, Jawa Timur berkurang. Bahkan air sumur mengeluarkan bau tidak sedap, keruh dan tidak layak konsumsi. Kondisi ini terjadi sejak 4 bulan terakhir sehingga membuat 300 warga di desa ini kesulitan air bersih. Oke, primary ya. Kita lewatkan. Kemudian ini tadi di lingkungan sekitar kita itu banyak yang airnya keruh ya. Ini keruh kan ya airnya. Aduh, apa bersih nih air yang ada di gambar ini? Butek, Bu. Butek. Warna-warni, Bu. Gak jernih ya. Airnya harusnya warna-warni. air yang layak konsumsi itu bagaimana ciri-cirinya? Saya, Bu, tidak Jernih, berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa, Bu. Ya, nah dari yang kalian simak tadi ada gambar, ada video, maka tujuan pembelajaran kita hari ini adalah membuat alat penjernih air sederhana yang nanti bisa
diterapkan secara kecil-kecilan di lingkungan sekitar kita. Kemudian kalian juga setelah melakukan pembuatan alat penjernih air itu dapat menjelaskan fungsi dari bahan-bahan yang kalian pakai untuk membuat alat pemisahan campuran tersebut. Ya, ini adalah macam-macam pemisahan campuran. Macam-macam pemisahan campuran ada apa saja? Ayo, Ma. Filtrasi. Ya. Disaring, Bu, disaring. Disaring itu bahasa ininya apa? Bahasa Penyaringan. Ya, bahasa Latinnya Filtrasi, Bu. filtrasi ya. Ya, satu filtrasi. Kemudian apa? Sublimasi, Bu. Sublimasi. Yang ketiga, Kromatografi, Bu. kromatografi. Yang keempat ada apa? Kristalisasi. Ya, yang kelima, Destilasi. lah kalau destilasi itu fungsinya buat apa? Menyuling, Bu. Menyuling. Menyuling apa? Suling bambu. Minyak. Nyuling minyak. Minyak. Jadi apa? Jadi duit. Suling bambu. Ya. Nah, kalau destilasi itu pemisahan campurannya berdasarkan apa ya? Titik. Berdasarkan perbedaan titik D. Kalau kristalisasi Keringat. Kepadatan materi. Perbedaan ukuran partikel. ukuran partikel, pinter. Kalau kromatografi Apa ya? Perbedaan Kecepatan. merambat. cepat lambat Gerak partikel. gerak partikel. Kalau sublimasi, ayo apa? Lupa tak? Nggak tahu, Bu. Kalau filtrasi dulu, filtrasi. Penyaringan, Bu. Penyaringan, Bu. Dan untuk memisahkan zat-zat Zat-zat yang bercampur dalam campuran heterogen, Bu. ya pinter. Nah, sekarang kalau destilasi tadi benar ya, berdasarkan perbedaan titik didih dari komponen penyusunnya. Kalau kristalisasi itu adalah pemisahan untuk memisahkan zat padat yang terlarut dalam suatu larutan. Kalau kromatografi tadi perbedaan kecepatan Merambat, Bu. lambat, iya pinter. Nah sekarang yang nggak dapat tadi, yang nggak tahu itu adalah sublimasi. Kalau sublimasi itu pemisahan campuran yang berdasarkan sifat menyublim zat dalam campuran. Ya. Ya, Bu. Saya pintar karena baca, Bu. Jadi pintar. Gimana kita? Gimana? Saya pintar karena baca, Bu. Saya jadi pintar. Iya. Nanti, oh ya. Kalau begitu, sebelum kita melakukan diskusi kelompok, bagaimana cara memisahkan campuran, saya kasih waktu 15 menit untuk membaca, ya. Kita tadi tujuannya untuk membuat apa? Air menjadi bersih. Air menjadi bersih dengan menggunakan alat penyaring Air. sederhana kan ya. Ah ya, silahkan membaca dulu 15 menit. Iya, Bu. Ya. Sambil saya membagikan LKPD-nya ya. Ya, Bu. Saya bagi masing-masing LKPD ada dua. Nggak boleh rebutan. Ibu. Namanya kucing. Ngajak. Ya. Pembagian kelompoknya ingat, kelompok 1 siapa? Belum dibagi, Bu.
Kelompok 1 siapa kemarin? Ayo, minggu Saya kemarin. lupa kelompoknya, Bu. Nggak, kemarin nggak masuk. Kalau begitu kelompok 1 kemarin Amrullah, Amanatus, terus siapa lagi? Kita ya, kita masuk kelompok 1. Kalau kelompok 2 siapa kemarin? Kelompok 2. Ikhwan. Iman. Ya, sama Edi. Gitu ya. Ya, Bu. Ya. Kelompok 2. Gimana? Yang kelompok 2 kok laki-laki semua? Ada Ima kok laki-laki toh. Oh ya. Nah, Enda kelompok berapa? Kelompok 3 ya? Iya. Ya, siapa temennya? Hilmi. Hilmi Temennya sama siapa? Hilmi sama Dwi. Hilmi sama? Dwi. Ya. Nah, sekarang sudah dapat LKPD-nya masing-masing? Sudah, Udah, Bu. Bu. Sudah dapat LKPD-nya, kemudian sudah membaca materinya? Sudah, Bu. Ya, baik. Kalau sudah, sekarang Ibu punya satu video lagi mengenai bagaimana langkah percobaan yang akan kita lakukan ya. Dilihat baik-baik ya, jangan ada yang main-main. Ya, Bu. Gimana sih caranya membuat alat penjernih air sederhana menggunakan alat bahan yang ada di sekitar kita? Caranya mudah sekali teman-teman, walaupun alat dan bahannya sangat sederhana, alat penjernih air sederhana ini mampu menjernihkan air yang tadinya keruh menjadi jernih. Kita buktikan langsung yuk. Nah teman-teman, di sini Guru Senbud sudah menyiapkan botol bekas aqua ya. Botol aquanya Ibu menggunakan yang berukuran 1.500 ml. Kemudian botol aquanya kita potong bagi 2 seperti ini. Dan tutup botolnya. Sudah ya. Nah, sekarang LKPD dibuka LKPD-nya. Ya, Bu. Buka masing-masing LKPD-nya, jangan dipakai buat kipasan. Dibuat gambar, Bu. Iya, coba diperhatikan tujuan kita. Tujuan kita tadi adalah membuat rancangan alat pemisahan campuran sederhana secara filtrasi sebagai upaya untuk mengatasi keadaan air yang keruh dan kotor. Nah, coba perhatikan alat dan bahannya. Yang pertama, ini semuanya sudah dibawa kan? Kemarin sudah saya sampaikan ya. Ada gunting, ada kapas, ada tisu. Ini apa nih? Gambar apa ini? Pasir, Kerikil. Ini kerikil. Yang ini pasir ya. Oh, pasir. Ya, ini botol. Terus ini arang. Kemudian ini adalah air yang sudah ya, air kotor. Kemudian langkah kerjanya dibaca ya di LKPD-nya dari poin 1 sampai poin kelima. Nah, kemudian silahkan kalian diskusikan setelah melihat tadi ada video, ada langkah kerja di LKPD ya. Nanti setelah kalian melakukan itu, sudah nemu alatnya, sudah jadi alatnya, kalian bikin sebuah laporan yang isinya adalah fungsi dari semua bahan yang kalian gunakan dan konsep dari filtrasi. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan apa tidak? Untuk urutan bahannya itu terserah kami ya, Bu. Gimana? Urutan bahannya. Iya. Ya, itu terserah kami apa ditentukan, Bu. Urutan langkahnya. Urutan langkahnya ada di langkah kerja. Ini ya, di poin ketiga.
Ini ada urutannya masing-masing ya, urutan bahan yang digunakan. Ada pertanyaan? Diletakkan di atas, Bu. Gimana? Berarti kapasnya di atas apa di bawah? Kapasnya di atas atau di bawah? Ayo, ada yang tahu apa tidak? Di bawah. Di bawah, Bu. Sesudah apa? Tisu. Sesudah Kapas dulu, baru tisu. kapas dulu, baru Tisu. tisu. Ya. Itu ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, silahkan bekerja ya. Waktu kalian tadi ada berapa menit? Ada 45 menit. Nanti kalau sudah selesai, baru kita adakan presentasi ya. Ya, silakan bekerja. Sudah? Sudah semua? Bentar, Bu, belum Yang selesai. belum? Belum. Belum. Belum? Jangan ada yang main-main ya. Gunting itu jangan digunakan buat menggunting kertas, tapi gunting itu dipakai buat apa? Untuk menggunting. Buat menggunting apa? Gunting botol. Buat gunting Ya, botol, Bu. Jangan gunting uang ya. Sayang uangnya. Untuk botolnya dilubangnya pakai apa, Bu? Iya, nanti nggak bisa jajan. Gunting botol. Ya, pinter. Sudah semua? Sudah semua ya? Kalau sudah semua, silakan kelompok yang sudah siap presentasi tadi. Kalian tadi sudah membuat alat penyaring air, kemudian melakukan membuat makalah sederhana sebagai bentuk laporan, yaitu isinya adalah fungsi dari semua bahan yang kalian gunakan dan konsep dari filtrasi. Siapa yang mau mempresentasikan? Ayo, kelompok 1 sudah siap belum? Saya, Bu. Ya, silakan. Enda kelompok berapa? 3. Dari kelompok 3. Ya, silakan. Nah, setelah melakukan percobaan, saya mau mempresentasikan hasil dari percobaan kelompok kami untuk fungsi dari bahan yang digunakan. Ada batu kerikil, kemudian tisu, sama kapas. Ini berguna untuk memfilter kotoran-kotoran yang ukuran besar seperti lumut, daun, atau kemudian tadi ada hijau atau sapu lidi, arang. Ini untuk meminimalisir aroma tak sedap dan polutan di dalam air. Itu yang bisa sampaikan di kelompok kami. Kemudian mungkin kelompok yang lain bisa menanggapi. Iya. Terima kasih, Enda. Kelompok yang lain bagaimana? Ada yang mau menanggapi? Dari kelompok 1, Bu. Silakan, Ita. Nomor 2 ya, Bu ya. Konsep Iya. filtrasi itu menahan benda yang ukurannya besar agar bertahan sehingga dia nggak jatuh ke bawah, Bu. Jadi yang jatuh airnya saja, Bu. Iya. Ada lagi? Tidak ada, ya benar ya Ita ya. Nah sekarang itu tadi sudah kelompok Enda, kelompok berapa tadi? Kelompok 3 itu sudah sudah mempresentasikan hasil percobaannya. Kemudian kelompok 1 sudah menanggapi. Siapa lagi sekarang yang mau mempresentasikan hasilnya? Kelompok berapa? Kelompok 2?
Kelompok 2 sudah selesai belum? Kelompok 2? Ikhwan? Sudah. Oh iya, Ima silakan. Jawabannya sama Bu dengan kelompok 3. Sama ya. Sama ya. Jadi fungsi dari gunting untuk apa? Untuk memotong Kalau fungsi dari tisu sama kapas ada bedanya enggak? Menyaring, Bu. Sama Bu. Fungsinya sama. Fungsinya sama. Jadi kalau misalnya dibolak-balik antara tisu sama kapas ini bisa enggak? Ya kalau fungsinya sama boleh Bu. Boleh. Boleh atau enggak boleh? Boleh aja, Bu. Boleh aja. Saya boleh. Ya tergantung Bu Iya. Guru, kalau boleh ya enggak apa-apa. Nah sekarang kan Ibu kan nanya, ini fungsinya sama tidak antara kapas dan tisu? Ya. Sama, Bu. Buat nyaring. Nah, Untuk menyaring. Iya, Bu. Untuk menyaring ukuran partikel yang lebih Kecil. kecil ukuran partikelnya itu adalah kapas. kapas kan ya. Iya. Kapas. Jadi kira-kira sama enggak fungsinya daripada tisu? Kapas Tidak dan sama, Bu. Tidak sama. Kalau itu tidak sama Tidak Bu. sama, Bu. ya, tidak sama. Jadi boleh diputer-puter apa enggak? Tidak Tidak boleh. Tidak boleh. Ya, gitu ya. Oke, presentasi sudah selesai hari ini. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Tidak ada Bu, sudah jelas. Sudah jelas. Kalau sudah jelas, hari ini kita adakan evaluasi ya. Silahkan kalian kerjakan ya. Silahkan kalian kerjakan 2 soal berikut. Waktunya 10 menit ya. Tidak kelihatan, Bu. Nomor 1 itu Ini apa apa? enggak, Bu? Masukin apa enggak, Bu? Ini kelihatan enggak? Kelihatan, Bu. Lala, Ibu bacakan ya. Lala Ya. mempunyai campuran yang terdiri atas air, tepung kanji, dan gula pasir. Lala ingin memperoleh kristal gula pasir murni. Menurut kalian, cara apa yang digunakan untuk melakukan pemisahan agar memperoleh kristal gula pasir murni? Itu yang pertama. Yang kedua, sebutkan contoh penyaringan yang terjadi secara alami. Waktunya 10 menit ya. Iya, Bu. Gimana? Sudah selesai? Susah. Nomor Susah ya satu. ini. Ya, nomor 1 apa jawabannya? Ayo, nomor 1 apa jawabannya? Disaring Bu, disaring dulu, kemudian dipanaskan. Ya, jadi dia menggunakan metode apa ini kira-kira, Ima? Filtrasi. Filtrasi? Bukan. Kristalisasi, Bu. Kristalisasi. Kristalisasi. Betul. Jadi ini adalah menggunakan metode kristalisasi. Nah, sekarang yang kedua, contoh penyaringan yang terjadi secara alami. Itu apa ya? Air sumur Bu. Air sumur diapakan? Ya alami kan dari air kotor Bu. Terus di sumur Ya. itu kan disaring tanah. Ya, betul. Jadi air sumur itu disaring tanah. Jadi tanah itu berfungsi sebagai penyaring alami ya. Iya, betul. Oke, pinter semua. Nah, sekarang siapa yang mau menyimpulkan hasil diskusi hari ini? Konsep filtrasi apa tadi ya? Filtrasi adalah penyaringan Dengan menahan partikel yang besar, Bu. dengan menahan partikel yang besar. Ini ya, jadi filtrasi itu
menggunakan teknik penyaringan untuk memisahkan zat yang bercampur dalam campuran heterogen, dalam campuran yang berbeda. Oke, kalau alat-alat dan bahan yang kita gunakan dalam percobaan, tadi ada apa saja? 1, Gunting, Kapas. kapas, gunting. nikil, Untuk apa gunting? Gunting dulu. Fungsinya apa? Gunting. Memotong. Untuk memotong botol. Kalau kapas sama tisu untuk menyaring, untuk menyaring. Menyaring kotoran. menyaring Ya. kotoran, Bu. Kemudian apalagi yang kita gunakan tadi, ada arang. Fungsi arang Arang jadi nikil, Untuk aroma itu, Bu. biar nggak bau, Aroma Bu. bau. Baunya biar nggak bau. Iya, pintar. Nah, sekarang yang ada lagi bahan yang belum kita sebutkan yang sudah kalian pakai? Pasir. Hijau, pasir. Pasir. Nah, fungsi dari pasir Menyaring, untuk menyaring juga. Menyaring sama dengan tadi kerikil tadi. Ya, pintar. Pintar-pintar semua ya, anak-anak ibu ini ya. Iya. Nah, alhamdulillah Kasih nilai kita yang bagus ya, Bu. iya, nanti nilainya tinggi-tinggi wes 100 semua. makasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Nah, sekarang kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Sebelum kita berdoa, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini. Ayo, siapa yang mau menutup doa, menutup kegiatan ini dengan berdoa? Saya sudah, Bu, tadi, Bu. Jangan saya ya, Bu, ya. Ya. Ayo gantian yang lain. Siapa nih yang laki-laki sekarang? Laki-laki. Laki Ayo. terus, Aku belum. Edi, Belum, Bu. ayo. Edi. laki terus, Endah lo, nggak pernah. Loh, tadi udah perempuan. Ayo sekarang yang menutup ini doanya, doa penutup. Silakan, Edi. Ya, Bu. Ya, Untuk silakan. mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa Amin. pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan materi mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 28 menit, Bu Erika. Berapa, Pak? 28 menit. Oh, nggih. Enggak apa-apa. Monggo, Bu Sito, Pak Ahmad. Monggo, Bapak Ibu. Sudah pas kalau waktunya itu 28. Yeah. Halo Bapak Ibu. Iya, Pak. Kak. Ada yang mau komen? Saya senang Saya jadi ngantuk murid. semua. Iya. Saya Saya senang terpesona. Ngantuk semua ya. Saya jadi terpesona dengan Bu Guru loh, Pak. Modus. Terus Nah, saya ngajar nggak nampak, jadi aneh rasanya, Pak. Oh iya, gini ya. Untuk rekamannya begini, teman-teman enggak nampak. Nah, tapi ketika di rekaman saya, Ibu ada plus apa namanya ditambah dengan presentasinya. Dan nanti kalau saya yang presentasi enggak nampak no semua berarti saya ya. Karena kan operatornya saya sendiri. Waduh. gantian yang lainnya nanti, Pak. Yeah. Kalau ini Pak, kalau dari segi ini
Bu Eka luar biasa. Ini cukup bagus, Bu. Jadi kalau saya melihat di FPP maupun di LKPD termasuk di presentasinya, kayaknya Bu Eka termasuk visual itu, orangnya visual. Ya, Makasih Pak. baik di FPP-nya itu semua penuh dengan sesuatu yang divisualkan gitu. Jadi penuh dengan bagus lah menurut saya tampilannya. Hanya kalau saya Bu Eka, kalau di FPP itu Ibu mencantumkan PBL. Kalau saya ini cenderung ke PJBL. Iya Pak. Mungkin Mohon pasnya maaf ini Pak. PJBL. Nggih. Ini PJBL, saya ralat tadi Pak. Yang saya upload di LMS itu PBL, tapi ini saya ralat jadi PJBL Pak. Oke. Kalau PJBL betul, kalau PJBL. Kalau PBL buat ini. Tapi dari sintaksnya dan sebagainya sudah oke Bu. Jadi menurut saya penampilan Ibu juga sudah luar biasa itu. Jadi manajemennya juga sudah oke, perangkatnya sudah oke. Enggak diakungi jempol 4 atau 2 buat. Terima kasih. Terima kasih. Padahal ceket loh itu tadi PowerPoint saya Pak, makanya saya berhenti jadi manual tadi. Cukup bagus Bu, Iya. mulai Ya, dan harusnya bagaimana Bu Erika? Kenapa PPT-nya Bu? harusnya Tadi awal-awal masih bisa bergerak dia Bu. Ternyata saya lagi kebuka sambil garap-garap yang lain kan Bu. Jadi kebanyakan kayaknya yang saya ini jadi agak-agak ceket. Akhirnya saya matikan jadi manual klik biasa gitu Bu. Oh, iya. Nggih. Ya, secara keseluruhan sudah ya lumayan bagus lah ya. Erika sudah ini menata. Nggih, beberapa yang catatannya Pak Edi mungkin sedikit ya. Nah, oke. Saya tidak banyak ya mencatatnya, cuman ketika menanyakan tadi di konsep ya, itu ada sublimasi, kemudian ada filtrasi dan seterusnya, itu kan sudah ditanyakan, dijawab anak-anak. Kemudian baru ditampilkan lagi yang filtrasi adalah apa, masih seperti terulang begitu Bu. Ya. Jadi mungkin bisa langsung saja ketika tanyakan filtrasi itu apa, kemudian anak-anak menjawab, kemudian Ibu menampilkan yang PPT ada tulisan tadi sehingga tidak mengulang lagi. Ya, itu catatan sedikit lah, itu teknis ya, tapi akan membuat anak lebih ini supaya tidak terulang-ulang. Gitu. Kemudian untuk ini Pak, ini ada membaca 15 menit begitu ya, kalau nggak salah tadi. Nggih Bu. Itu membaca buku kayak Pak Imam tadi ya. Membaca materi yang berkaitan dengan LKPD, Bu. Materinya terserah atau bagaimana, Bu? Materinya ada di buku, yang ada di buku atau di buku ya? Ada di buku. Oh ya, oke. Materinya ada di buku, oke. Kemudian kalau di awal untuk persepsi, kemudian tayangan awal itu saya kira bagus. Hanya di paling awal tadi memang hanya suara Bu ya. Di awal yang tentang sungai, terus berita itu video Bu. Oh video. Video. Nggak nampak ya? Oh, enggak. Berarti sinyal itu Bu. Oh iya, di saya nggak nampak soalnya. Oh enggak, itu video Bu. Video berita tersebarnya ayat. Yang
Oh, yang di teman-teman kelihatan ya videonya? Ya, itu yang saya kok, lu kok suara saja gitu. Ternyata video. Oke, kalau video bagus, Bu. Oke. Nah, kemudian terakhir di pertanyaan di LKPD tadi ada air, tepung kanji, kemudian gula pasir ya, Bu ya? Oke, Bu. Nah, itu untuk apa, Bu? Tadi pertanyaannya bagaimana? Untuk kristalisasi itu sebetulnya, Bu, agak-agak sedikit beda itu. Tepung kanjinya termasuk di dalam proses ya, Bu ya? Oke. Ada Pak Edi di mute, Pak. Halo Pak Edi. Nah, untuk tepung kanjinya tadi termasuk dalam proses kristalisasi pemurnian gula atau bagaimana, Bu? Nggih, Bu. Oh iya. Nah, ini saya malah belum begitu ini ya untuk prosesnya. Ini mungkin juga bagus karena termasuk apa analisis ya. Jadi anak-anak menganalisis soalnya soal yang bukan ini ya, tingkatannya lebih ke analisis. Oke, ke analisis. Oke, saya kira itu yang dari saya. Mungkin ada dari teman-teman tadi belum ada. Oke. Pak Imam sudah tidur? Belum, Bu. Belum. Ya. Ya, Bu Hilmi, Bu Hilmi. Bu Hilmi, bagaimana Bu Hilmi? Belum bersuara? Belum, Oh, Bu Sito, belum. Oke, ya. Saya kira cukup. Waktunya sudah cukup, Pak Iwan. Untuk waktunya 37 menit. Ya, sudah cukup saya kira ya, karena 10 menit nanti untuk pergantian. Nah, ini masih ada yang siap atau ini tadi ada 3 yang maju? Masih ada lagi yang